Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabatku semua, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini episode yang ketiga di dalam hakikat Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di lingkup ayat surat Al-Ahzab ayat yang pertama. Di episode yang lalu, yang kedua yang lalu, menerangkan bahwa para nabi itu dilarang untuk mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, coba kita cermati. Apakah para nabi saja? Apakah para rasul saja yang harus tidak mengikuti orang-orang kafir dan orang munafik? Coba hayati, jika perintah ini hanya untuk para nabi saja, hanya para rasul saja, mestinya kan kita bebas mengikuti orang-orang kafir dan mengikuti orang-orang yang munafik. Karena ayat ini bukan untuk kita orang biasa. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, maka terbukalah hati kita. Sebenarnya siapa yang disebut ya ayyuhan nabi? Jadi nabi-nabi Allah ini kami membahas babakan hakikatnya, bukan syariatnya. Kalau syariatnya, nabi itu nabi dan rasul terakhir ya Kanjeng Nabi Muhammad sebagai tauladan, sebagai contoh bagi umat manusia. Bila kita tidak mencontoh nabi, lalu kita mau mencontoh siapa? Apa kita mau mencontoh Fir'aun yang selalu di dalam hatinya mensekutukan Allah, yang selalu di dalam hatinya yang wujud hanya diri manusianya daripada wujud Tuhannya, yang mana di dalam hatinya yang hidup adalah dirinya daripada hidup Tuhannya, yang mana di hatinya ia merasa berkuasa atas dirinya sendiri daripada kuasa Tuhannya di hatinya. Itulah Fir'aun. Jadi tergantung kita mau mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingin mencontoh perjalanan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita mencontoh Fir'aun atau mencontoh orang-orang kafirin dan munafikin. Karena selama Anda mengikuti paparan-paparan di Uripi Allah channel ini, Anda sudah memahami di mana kedudukan Anda sekarang. Di golongan kirikah atau sudah pindah ke golongan kanan? Di golongan Fir'aunkah atau sudah pindah ke golongan para nabi dan para rasul? Mari kita lanjutkan. Innallaha kana aliman hakima. Al-Ahzab ayat pertama. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana.
Kenapa Allah perintahkan kepada Nabi? Yang dimaksud Nabi di sini secara hakikatnya ya para manusia. Seluruh manusia hakikatnya ya nabi-nabinya Allah. Nabi-nabinya Allah maksudnya itu apa? Yakni seluruh manusia itu diciptakan Allah, yakni manusia itu dihidupi Allah, yakni seluruh manusia itu dipergerakkan Allah, yakni seluruh manusia itu diperjalankan Allah, yakni seluruh manusia itu dilahirkan oleh Allah ke dunia ini. Maksudnya dilahirkan, Anda jangan menyaksikan seperti ibu melahirkan anaknya. Maksudnya melahirkan di sini adalah Allah menciptakan ibu dan anaknya. Karena apa? Hidup yang menghidupi ibu itu adalah Allah. Jadi Allah menciptakan diri kita lewat perantara ibu. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui, karena Allah mengetahui setiap hati ciptaan-ciptaannya, karena Allah mengetahui hati seluruh manusia. Karena Allah itu yang dipandang bukan laku dohiriahnya, bukan laku syariatnya, bukan laku ibadah secara dohirnya, bukan ilmu secara syariatnya, tapi yang dipandang oleh Allah adalah setiap hati manusianya. Di dalam hati manusianya ia mentuhankan Allah ataukah mentuhankan hawa nafsunya di hatinya. Bila di dalam hatinya masih mentuhankan hawa nafsunya, berarti masih ada di dalam golongan kafirin dan munafiqin. Belum termasuk golongan para nabi dan para rasul. Bagaimana mungkin kita bisa berpindah dari golongan para kafirin dan munafikin pindah ke dalam golongan para nabi dan rasul? Sementara di hati kita yang wujud, yang nyata, masih diri manusia kitalah yang merasa hidup dan beraktivitas di dalamnya. Solatnya diakui solat ini milik kita, ibadahnya diakui, ibadah ini kita yang melakukan, zikirnya diakui, kitalah yang merasa bisa berzikir, solawatannya diakui bahwa solawatan ini aku yang bisa bersolawat. Jadi masih dituhani oleh hawa nafsunya di hatinya. Jadi meskipun secara syariatnya, jadi meskipun secara dohiriyahnya kita dilihat oleh manusia lain sebagai hamba yang mengabdi, kita kelihatannya sholat, kita kelihatannya ibadah, kita kelihatannya bersolawatan, kita kelihatannya memperingati maulid Nabi secara badaniah, secara syariatnya, seolah-olah kita dilihat manusia ahli berzikir, tapi hati kita masih berada di dalam golongan kafirin dan munafikin. Karena Allah lah yang tahu. Kita selama ini tidak tahu dan tidak menyadarinya bila hati kita belum beriman kepada Allah, bila hati kita belum berislam di sisi Allah, bila hati kita belum berihsan di sisi Allah. Jadi jelaslah ayatnya,
Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Jadi bila kita ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kafah, secara keseluruhannya, jangan dohirnya saja, jangan syariatnya saja, maka lengkapi dengan hakikatnya, lengkapi dengan hati yang beriman, hati yang Islam kepada Allah. Jadi selamatkanlah hati kita dari golongan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi jangan pandang orang-orang secara dohir. Pandanglah masing-masing diri kita. Itulah yang dimaksud orang-orang itu. Masing-masing diri kita di dalamnya masih diutus oleh hawa nafsu kita yang menjadi Tuhan, ataukah sudah diutus oleh Allah yang mentuhani diri kita. Jadi tanda-tandanya bila kita masih ada di golongan kafirin dan munafikin, di dalam hati kita yang ada, yang berkuasa atas semua perbuatan-perbuatan kita selama ini adalah kita sendiri sebagai pelakunya. Itulah tanda bahwa hati kita selama ini berada di golongan kiri, berada di dalam golongan Fir'aun, yang mana di dalam hatinya tiada Tuhan selain dirinya sendiri, tiada wujud selain wujudnya sendiri, tiada hidup selain hidupnya sendiri, tiada kuasa selain kuasa diri manusianya sendiri di hatinya. Itu tandanya bahwa kita selama ini belum beriman kepada Allah, apalagi berislam. Iman saja belum, apalagi Islam. Jika sudah beriman pasti Islam. Apa sih Islam itu? Islam itu pasrah dan selamatnya hati dari selain Allah. Selama ini di hati kita kan selalu tersesat. Seolah-olah kitalah pelaku dan penguasa di dalam apapun yang kita perbuat. Baik itu ketaatan ataupun itu kemaksiatan, selama ini kita yang mengaku-ngakui kitalah sebagai pelaku di dalamnya. Itulah tanda bahwa yang jadi Tuhan selama ini adalah iblis dan syaitan yang bersekutu dengan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Memang iblis dan setan juga mengajak, ayo sholat, ayo ibadah. Tapi jangan lupa, di dalam sholatmu kamu hanya nyembah aku. Di dalam ibadahmu kamu hanya nyembah aku. Bertemu aku di dalamnya. Ketika sholat kita Allahu Akbar, iblis dan setan mengajak, bro, ayo keluar dari badanmu. Di sana banyak yang asik-asik. Nah, itu buktinya bahwa di dalam sholat kita tidak pernah khusyuk karena hati kita belum beriman kepada Allah. Maka sesatlah sholat dan ibadah kita. Pasti di dalamnya tidak menghadap kepada Allah Sang Maha Pencipta, malah menghadap dunia dan seluruh urusan-urusannya di hati kita.
itulah tanda hati kita belum iman dan Islam. Itulah tanda kita belum menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hakikatnya, secara sesungguhnya. Jadi hakikat itu sesungguhnya. Kalau syariat itu kan bayangannya. Bila bayangannya begitu, pasti hakikatnya begitu. Bila bayangannya begini, pasti hakikatnya begini. Jadi bila di hati kita sudah beriman kepada Allah, jadi bila di hati kita sudah mengikuti jejak-jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti seluruh syariat-syariatnya benar. Pasti seluruh syariat-syariatnya suci. Pasti seluruh syariat-syariatnya akan menjadi amal yang soleh. Karena syariatnya sudah tidak tersesat lagi dari Allah. Karena di seluruh syariatnya sudah menjadi syariatullah, berpindah dari syariatun nas menjadi syariatullah. Bila di dalam hati kita masih syariatun nas yang ada, apapun yang kita kerjakan seolah-olah kitalah pelakunya, itulah syariatun nas. Sedangkan syariatullah itu adalah kita sudah tak bisa bersyariat lagi kecuali Allah. Maka itulah tanda bukti bahwa Kanjeng Nabi menegakkan lillahi ta'alanya daripada li nafsinya. Maka dari itu di dalam setiap ibadat dan sholat apapun yang kita kerjakan pasti wajib diawali dengan innamal a'malu binniyah. Jadi setiap amal apapun wajib dikasih niat bagi orang-orang yang bertakwa. Niatnya apa? Niatnya adalah lillahi ta'ala. Semua ini adalah syariatullah. Allah lah yang menguasakan, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang menguasakan. Inilah tanda-tanda ya ayyuhan nabi, yakni hamba yang sudah diutus oleh Allah, sudah tidak diutus lagi oleh hawa nafsunya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang sudah menempuh jalan baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayatnya di episode yang keempat yang mendatang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.